Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Milajania. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paraphilia disorders. Baik, pada kesempatan kali ini konten yang akan dibahas adalah yang pertama, definisi paraphilia disorders, yang kedua, faktor penyebab paraphilia disorders, yang ketiga, kriteria paraphilia disorders, dan yang keempat, dampak dari paraphilia disorders. Baik, yang pertama membahas tentang definisi paraphilia disorders. Menurut Kaplan 1997, gangguan preferensi seksual atau paraphilia didefinisikan sebagai suatu sekelompok gangguan seksual yang gambaran utamanya berupa khayalan atau perbuatan yang tidak lazim untuk mendapatkan gairah seksual. Gangguan paraphilia adalah perilaku menyimpang yang disembunyikan oleh pelakunya, tampak mengabaikan atau menyakiti orang lain dan merusak ikatan antara orang-orang. Baik, selanjutnya yang kedua adalah faktor penyebab paraphilia disorders. Menurut Alaska Division of Behavioral Health 2011, faktor-faktor penyebab penyimpangan seksual terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama, paparan pornografi. Yatimin 2003 menjelaskan bahwa bacaan porno atau tulisan porno ialah suatu tulisan atau gambar yang melanggar perasaan kesopanan dan dapat membangkitkan nafsu birahi, sehingga menurut norma agama dapat menimbulkan pikiran yang dapat menjurus pada pelanggaran sosial. Saat ini, konten-konten porno dengan mudah dapat diakses oleh remaja, bahkan anak-anak dengan menyalahgunakan internet. Faktor yang kedua adalah lingkungan yang kurang baik. Magdalena 2010 menjelaskan bahwa remaja yang mendapatkan video berkonten porno tersebut juga berpotensi ingin berbagi pada sesama temannya. Ada semacam rasa bangga atau euforia yang membuat mereka tidak tahan untuk tidak membagikan informasi heboh ke orang lain, sehingga perlu untuk menempatkan remaja di lingkungan yang baik. Hasil studi mengenai pengaruh teman sebaya oleh Bass et al. Dalam Rahyani 2014 memperoleh kejadian inisiasi hubungan seks pranikah di antara remaja berusia antara 14 tahun sampai 16 tahun di Philadelphia cenderung meningkat pada remaja yang berkomunikasi tentang seks dengan teman sebaya. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah kriteria paraphilia disorders. Kriteria gangguan paraphilia. Yang pertama, exhibitionism. Kriteria pertama yaitu berulang, intens, dan terjadi dalam periode minimal 6 bulan. Fantasi, dorongan, maupun perilaku yang berkaitan dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal yang tidak menduganya. Kemudian kriteria kedua adalah orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut atau dorongan dan fantasi yang menyebabkan orang tersebut mengalami distres atau mengalami masalah interpersonal. Selanjutnya adalah fetishism. Kriteria yang pertama, berulang, intens, dan terjadi dalam periode minimal 6 bulan. Fantasi, dorongan, maupun perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan melihat atau penggunaan benda-benda mati berupa pakaian dalam wanita, sepatu bot, stocking, dan benda-benda lain. Kriteria yang kedua, menyebabkan distres atau hendaknya yang jelas dalam fungsi sosial dan pekerjaan. Selanjutnya adalah frotteurism. Kriteria pertama, berulang, intens, dan terjadi dalam periode minimal 6 bulan. Fantasi, dorongan, maupun perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan
menyentuh atau menggosokkan bagian tubuhnya pada orang yang tidak menghendakinya. Kriteria kedua, orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut atau dorongan dan fantasi tersebut menyebabkan distres atau mengalami masalah interpersonal. Selanjutnya adalah pedofilia. Kriteria yang pertama yaitu berulang, intens, dan terjadi dalam periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan maupun perilaku yang menimbulkan gairah seksual berkaitan dengan melakukan kontak seksual dengan seorang anak prapubertas. Kriteria kedua yaitu orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut atau dorongan dan fantasi tersebut menyebabkan distres atau mengalami masalah interpersonal. Kriteria ketiga yaitu orang yang bersangkutan minimal berusia 16 tahun dan 5 tahun lebih tua dari anak yang menjadi korbannya. Selanjutnya adalah sexual masochism. Kriteria pertama adalah berulang, intens, dan terjadi dalam periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan maupun perilaku yang menimbulkan gairah seksual berkaitan dengan tindakan, bukan fantasi, yang dilakukan oleh orang lain untuk mempermalukan atau memukul dirinya. Kriteria kedua, menyebabkan distres bagi orang yang bersangkutan atau mengalami dalam fungsi sosial atau pekerjaan. Yang ketiga, orang yang bersangkutan minimal berusia 16 tahun dan 5 tahun lebih tua dari anak yang menjadi korbannya. Baik, selanjutnya adalah sexual sadism. Kriteria pertama yaitu berulang, intens, dan terjadi dalam periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan maupun perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang berkaitan dengan tindakan, bukan fantasi, mempermalukan atau menyebabkan penderitaan fisik pada orang lain. Kriteria kedua, menyebabkan distres bagi orang yang bersangkutan atau mengalami dalam fungsi sosial atau pekerjaan, atau bertindak kepada orang lain yang tidak menghendakinya. Kriteria ketiga, orang yang bersangkutan minimal berusia 16 tahun dan 5 tahun lebih tua dari anak yang menjadi korbannya. Selanjutnya, transvestic fetish. Kriteria pertama, berulang, intens, dan terjadi dalam periode setidaknya 6 bulan pada laki-laki heteroseksual. Fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual berkaitan dengan memakai pakaian lawan jenis. Kriteria kedua, menyebabkan distres bagi orang yang bersangkutan atau mengalami dalam fungsi sosial atau pekerjaan. Kemudian selanjutnya voyeurism. Kriteria pertama adalah berulang, intens, dan terjadi dalam periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan, perilaku yang menimbulkan gairah seksual berkaitan dengan tindakan mengintip orang lain yang sedang tanpa busana atau sedang melakukan hubungan seksual tanpa diketahui yang bersangkutan. Kriteria kedua, orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut atau dorongan dan fantasi menyebabkan orang tersebut sangat menderita atau mengalami masalah interpersonal. Baik, selanjutnya yang keempat, dampak dari paraphilia disorders. Paraphilia disorder memiliki dampak yaitu menyebabkan stres atau kesulitan pada individu, bahkan dalam pencapaian kepuasannya dapat menimbulkan resiko yang berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Tak sampai di situ, paraphilia disorders menimbulkan hambatan yang secara signifikan pada bidang sosial, pekerjaan maupun bidang lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai paraphilia disorders. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata maupun kata yang kurang berkenan, mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.